Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, satu pekan bencana gempa Cianjur bersama saya Abdi Azwar Sahi. Pemirsa, di hari ke-7 pencarian, tim SAR gabungan berupaya untuk mencari 14 warga yang masih dilaporkan hilang. Yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah visual udara dari Kampung Cicadas, Desa Cijedil, salah satu titik pencarian. Di lokasi ini pemirsa ada 2 orang yang masih tertimbun material longsor. Pencarian di Kampung Cicadas sendiri difokuskan pada pembukaan jalur eskavator. Sebelumnya pemirsa, alat berat sulit masuk ke titik pencarian karena untuk menuju ke lokasi harus melewati perkebunan dan sawah warga serta material longsor yang tebal. Seperti halnya kemarin, pencarian hari ini difokuskan di 3 titik di Desa Cijedil, tepatnya di Kecamatan Cugenang, yakni Warung Sate Sinta, kemudian di Desa Cijedil RT 3, RW 1, dan juga di Kampung Cicadas. Sementara dari strategi pencarian pemirsa dilakukan dengan mengerahkan seluruh personil SAR dan juga relawan serta alat berat. Terkait dengan kendala, memang perlu diantisipasi diantaranya cuaca yang kurang mendukung dan juga gempa susulan. Nanti yang ke sana, yang besar, yang kecil. Fine. Good. Kemudian yang kedua, kita masih memberdayakan peranan dari anjing pelacak untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang dicurigai terdapat korban di situ. Selain itu, kita juga memaksimalkan penggunaan alat live detector. Kemudian yang ketiga, kita masih akan mengoptimalkan penggunaan dari peralatan Alphon dan alat berat. Tidinya tadi Malamnya aset jalan pulang, nggak mungkin kan pulang ke sini. Ini kan aset jalan nih, dari di sana. Pemirsa, ratusan rumah warga Kampung Gunung Lanjung 2 di Kecamatan Cugenang hancur digoncang gempa Cianjur pada Senin lalu. Warga berharap pemerintah membangunkan pemukiman tanah bencana, mengingat selain berpotensi gempa, areanya juga berpotensi longsor. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari jurnalis MGN Rifki Nafis dan juga juru kamera Sabago Viesasa. Dan beginilah pemirsa bagaimana kondisi di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, yang merupakan memang salah satu daerah dengan dampak terparah hasil dari bencana gempa berkekuatan 5,6 skala Richter di Kota Cianjur. Dan sekarang bisa kita saksikan sendiri bagaimana permukiman warga luluh lantah dan menjadi puing-puing, di mana banyak harta benda masyarakat juga tidak terevakuasi dan akhirnya tertimbun puing-puing reruntuhan permukiman di sini. Dan memang sebanyak 8.000 lebih masyarakat menjadi korban dalam bencana dan harus terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman untuk menghindari resiko-resiko selanjutnya. Karena memang hingga kemarin gempa-gempa susulan masih terus terjadi di wilayah Cianjur, khususnya juga di Kecamatan Cugenang, Desa Cijedil ini. Dan secara konstruksi memang bisa dilihat bahwa rumah-rumah yang dibangun di daerah Cijedil, Kecamatan Cugenang ini memang tidak layak ataupun tidak optimal untuk menghadapi bencana, khususnya gempa bumi. Dan kita saksikan memang bagaimana beton-beton dan juga dinding dan juga tiang-tiang penyangga rumah ini hancur luluh lantah dan tidak terselamatkan. Masyarakat pun berencana, karena melihat kondisi rumah yang sudah begitu parah dan juga tidak terselamatkan, mereka berencana untuk lebih baik
meratakan semua puing-puing ini kemudian membangun kembali, sehingga memang pemerintah harapannya ataupun diharapkan untuk dapat membantu masyarakat membangun permukiman yang memang tahan bencana. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan Ketua RT sekaligus penanggung jawab di daerah Cijedil, Kecamatan Cugenang, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Iwan Setiawan. Bapak Iwan Setiawan, bisa dijelaskan Pak, bagaimana melihat kondisi yang sangat parah di desa ini? Harapan Bapak terhadap pemerintah ke depannya seperti apa, Pak? Ya, kami berharap kepada pemerintah mungkin yang pertama merelokasi kami, membuat bangunan-bangunan kembali buat kami, karena kami sangat berharap kepada pemerintah. Dan juga bangunan tersebut mungkin untuk kedepannya biar apabila ada goncang-goncangan tidak terdampak lagi. Bagaimanapun itu mungkin ya saya berharap kepada pemerintah agar dari segi bangunan pun kita menyesuaikan. Intinya supaya bangunan tersebut kuat apabila ada goncangan. Ini kalau kita perhatikan, memang rumah di desa ini sebenarnya ada sebagian yang baru terkonstruksi, namun juga ada yang umurnya cukup tua begitu, Pak. Namun memang bila diperhatikan usia bangunan itu sendiri tidak berpengaruh menghadapi bencana gempa sebesar 5,6 skala Richter. Melihat hal itu, rencana Bapak itu bagaimana, Pak? Ya mungkin untuk rencana kami nanti kami pun sebetulnya belum ada konfirmasi apa-apa dari pihak manapun. Tapi kami berencana nanti kepada masyarakat lebih baik diratakan aja. Karena meskipun ada yang masih tegap berdiri bangunan tersebut emang sudah tidak layak huni. Intinya di depan kelihatan bagus, pada dalamnya retak-retak. Riskan juga ketika ada gempa, takut roboh kembali. Itu mungkin fakta-fakta nyata yang ada di lapangan, Pak. Gitu. Untuk di desa ini sendiri, Pak, seberapa persen kalau kita ingin mengestimasikan tingkat keparahan atau seberapa banyak rumah yang rusak, kemudian jumlah pastinya apakah bisa diestimasikan, Pak? Ya untuk jumlah keseluruhan kalau emang di persen perkiraan 90% lah yang sudah tidak layak huni, ya kami minta mungkin relokasinya perkiraan sekitar itu, dan ada sebagian kecil yang mungkin masih bisa dipergunakan. Itu, Pak. Baik. Itu dia keterangan dari Ketua RT setempat yang sekaligus juga penanggung jawab bagi wilayah ini. Dan memang kalau kita perhatikan sebenarnya masih banyak lokasi, namun memang akses jalannya tertutup dengan puing-puing sehingga akan sangat membahayakan. Dan dari penanggung jawab pun sudah melarang warganya untuk beraktivitas dekat dengan puing-puing bangunan, sehingga memang untuk menjaga keamanan dan lebih baik mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rifki Nafis Basya, Sabago Visasa, Metro TV. Sementara itu pemirsa, pencarian 2 orang warga di Kampung Cicadas yang masih tertimbun longsor terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Lantas seperti apa upaya pencarian dan evakuasi warga tersebut? Kita bergabung bersama dengan jurnalis MGN Sisilia Sinabariba langsung dari Kampung Cicadas. Selamat siang Sisil, bagaimana hasil pencarian hingga siang hari ini Sisil? Ya, Abdi, selamat siang. Untuk siang hari ini, setidaknya hingga pukul 11 siang, hasil pencarian untuk 2 orang di warga yang dinyatakan atau diduga masih tertimbun longsor di tempat ini masih nihil, artinya masih dalam proses pencarian. Seluruh tim SAR pada hari ini, tim SAR gabungan di bawah komando Basarnas terus bekerja keras untuk segera menemukan 2 orang warga di Kampung Cicadas ini. Abdi, ini sudah memasuki hari keempat, dimulai sejak hari Kamis kemarin, dan ini sudah memasuki hari keempat. Namun mengingat hasilnya masih nihil, maka dilakukan penguatan personil. Pada hari ini dapat terlihat di layar saat ini personil tim SAR gabungan di bawah komando Basarnas cukup banyak, baik itu relawan ataupun potensi SAR, kemudian ada pihak dari TNI Polri, kemudian ada juga warga sekitar yang turut membantu. Warga menjadi pihak yang memiliki peran penting dalam proses pencarian ini karena merekalah yang mengetahui di mana titik-titik yang diduga kuat menjadi titik terakhir dari 2 orang warga ini dan bagaimana kondisi dari tempat ini sebelum terjadinya longsor pada 21 November 2022 yang lalu. Jika selama 3 hari terakhir dilakukan pencarian dengan menggunakan alat-alat seadanya seperti sekop maupun cangkul, untuk hari ini sudah ada perkembangan untuk memaksimalkan proses pencarian. Dapat terlihat sudah dikerahkan juga alkon atau keran dengan tekanan tinggi air sehingga bisa segera menghancurkan material-material longsor dan juga
membantu untuk memproses penggalian agar lebih cepat, karena sebelumnya Abdi di sini material longsornya cukup padat dan juga tebal, sehingga alkon yang digunakan ini merupakan milik dari pihak Brimob dari Polda Jabar dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pencarian. Tidak hanya itu, di sebelah kanan saya juga sebenarnya sudah ada 2 unit alat berat atau eskavator yang saat ini masih dalam proses untuk menuju ke lokasi pencarian ini. Dan ini sebenarnya alatnya sudah datang kemarin, Abdi dan juga pemirsa. Namun yang menjadi kendala terbesar adalah akses untuk bisa naik dan bisa di posisi seperti ini. Butuh waktu lama karena satu harus melewati ladang dan juga sawah milik warga, membutuhkan komunikasi yang panjang dengan warga untuk bisa memberikan dan mengizinkan lahannya digunakan sebagai jalur eskavator. Kemudian yang kedua, jalur eskavator yang dilewati ini berlumpur karena harus melewati sawah, dan ini menyulitkan 2 unit alat berat ini untuk bisa sampai di lokasi. Nantinya 2 unit alat berat ini diharapkan dapat segera membantu proses penggalian dan juga proses pencarian korban, karena kedalaman ataupun tinggi material longsor yang menimbun tempat ini mencapai 6 sampai dengan 7 meter. Namun tentu kabar baik, Abdi, sudah ada sebenarnya titik terang ataupun area-area yang diprediksi menjadi titik terakhir dari 2 orang warga yang masih tertimbun ini. Ini baik itu bantuan dari anjing pelacak dari Brimob maupun anjing pelacak dari TNI, ada juga dari para relawan yang membantu untuk mempersempit area pencarian, dan juga keterangan dari warga yang mengetahui bagaimana kondisi di lokasi ini. Abdi. Tadi Anda katakan tebalnya material longsor mencapai 7 meter. Apakah ini bisa dipastikan hanya 2 orang yang tertimbun di sana atau ada potensi bertambahnya korban yang ada di sana, Sisil? Ya, Abdi, 2 orang warga ini memang dilakukan pencarian berdasarkan dari laporan pihak keluarga. Yang satu melihat bahwa ada keluarga mereka yang tertimbun pada saat mereka berusaha untuk melarikan diri, kemudian dilaporkan lebih lanjut kepada pihak Basarnas. Karena kita tahu kinerja dari Basarnas ini berdasarkan dari laporan warga. Jika ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya akibat dari gempa kemarin, maka pihak Basarnas akan melakukan tindak lanjut, asesmen terlebih dahulu, dan kemudian melakukan penggalian dan pencarian, dan disusul nanti untuk proses evakuasi. Di lokasi ini laporan sampai dengan 7 hari pasca kejadian hanya ada 2 warga di kampung Cicadas ini yang diduga masih tertimbun, merupakan ayah dan anak. Dan pada saat gempa terjadi, pada saat longsor terjadi, mereka tengah berada di saung di sebelah kiri saya sana, yang tengah dilakukan penggalian oleh sejumlah relawan dan juga TNI Angkatan Darat. Dan di sana mereka diperkirakan tengah melakukan aktivitas terakhir berada di saung. Dan ketika longsor tiba, mereka sebenarnya mencoba untuk melarikan diri melalui jalan kecil yang ada di sebelah kiri. Namun ternyata longsoran datang lebih cepat daripada waktu mereka untuk menyelamatkan diri, sehingga inilah yang kemudian menjadi patokan. Ada 2 orang warga yang masih dinyatakan hilang. Tentu, Abdi, kita tidak ingin berharap adanya tambahan korban lain dari bencana ini, dan memang semoga hanya 2 orang korban saja yang tertimbun di sini dan dapat segera ditemukan. Abdi. Baik, Sisil, salah satu yang juga menjadi tantangan di sana selain tebalnya material longsor adalah juga terkait cuaca. Seperti apa cuaca di sana hari ini, Sisil? Abdi, sejak pagi kami memantau untuk cuaca di sini sempat cerah, matahari juga terang sekali setidaknya sampai pukul 10 siang. Namun menjelang siang atau menjelang pukul 11, pukul 12 ini sudah mulai terlihat mendung menutupi tempat ini, namun belum turun hujan. Namun jika melihat prediksi dari BMKG, terjadi hujan ringan setidaknya dari pukul 12 siang nanti. Ini juga perlu diantisipasi sebenarnya oleh tim SAR untuk terjadinya longsor susulan sebenarnya, karena selain adanya sumber mata air yang berada di atas sekitar 750 meter di atas sana, sumber mata air ini juga dianggap dapat berbahaya jika terjadi peningkatan debit air. Hujan juga dinilai dapat menghambat proses pencarian dan membahayakan tim di lapangan. Nanti ada hujan cukup deras, maka proses
pencarian dan juga proses penggalian ini akan dihentikan sementara sampai nanti ada koordinasi dari pihak pusat. Namun jika hanya terjadi hujan ringan saja, mekanismenya sama seperti kemarin, akan beristirahat terlebih dahulu, akan melihat bagaimana kondisi dan juga situasi. Jika memungkinkan untuk dilanjutkan, maka akan dilanjutkan kembali. Karena yang paling utama selain kesehatan dari tim yang ada di sini adalah keselamatan dari tim itu sendiri. Dan nanti sebentar lagi akan istirahat terlebih dahulu, seluruh tim yang ada di sini akan makan siang dan nanti akan dilanjutkan 1 jam setelahnya. Apalagi sekarang sudah ditambah ada 2 unit eskavator, diharapkan nanti dapat mempercepat proses pencarian 2 orang korban ini. Abdi. Baik, kami masih akan terus menanti laporan terkini dari Anda. Terima kasih Sisilia Sinabariba atas informasi Anda langsung dari Desa Cicadas di Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, 7 hari pasca gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat, gempa Cianjur menelan ratusan korban jiwa dan memaksa lebih dari 73.000 jiwa harus mengungsi. Upaya pencarian dan juga evakuasi terus dilakukan. Pemerintah pun berjanji akan segera melakukan rehabilitasi akibat dampak gempa. Senin 21 November 2022, pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, guncangan gempa yang kuat mengejutkan warga. Menurut data BMKG, gempa terjadi di 10 km barat daya Cianjur, Jawa Barat. Gempa yang juga dirasakan hingga Jakarta dan sekitarnya menimbulkan kepanikan. Terlebih warga Cianjur, lokasi pusat gempa terjadi. BMKG menyebut gempa berpusat di darat, tidak berpotensi tsunami. Namun pusat gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal yang mengakibatkan kerusakan parah, bahkan memakan korban jiwa yang banyak. Hingga Sabtu 26 November 2022, BNPB menyebut korban jiwa akibat gempa Cianjur mencapai 318 jiwa. Sementara korban hilang sebanyak 14 orang dan masih dalam proses pencarian. Korban luka sebanyak 7.729 orang dan yang masih dirawat di rumah sakit karena luka berat sebanyak 108 orang. Akibat gempa yang menimbulkan banyak kerusakan rumah warga dan fasilitas umum lainnya, mengakibatkan lebih dari 73.000 jiwa mengungsi di sejumlah tenda pengungsian yang didirikan pemerintah oleh relawan dan swadaya warga korban gempa. Adapun warga yang mengungsi per hari ini akumulasi dari hari pertama 73.693 orang. Selanjutnya untuk kerugian material, total rumah rusak 58.049 yang dinyatakan rusak berat 25.186, sedangkan untuk rusak sedang 12.496. Gempa magnitudo 5,6 di Cianjur juga mengakibatkan longsor di sejumlah lokasi yang menimbun warga. Pencarian pun dipusatkan di 3 titik longsor, yaitu di Jalan Raya Desa Cijedil atau Warung Sate Sinta, Desa Cijedil RT 3, dan longsor di Kampung Cicadas, Cijedil. Pasca gempa Cianjur, sudah 2 kali Presiden Joko Widodo mendatangi beberapa lokasi terdampak gempa. Presiden menegaskan bahwa proses rehabilitasi bagi rumah-rumah yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan pemerintah setelah proses evakuasi dan distribusi bantuan menjangkau semua lokasi. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan hari Selasa yang lalu 50 juta untuk yang rusak berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Saya datang ke Kecamatan Cugenang ini karena memang ini adalah epicentrumnya dan yang paling parah, terutama untuk rumah-rumah yang roboh yang paling banyak ada di sini.
Yang meninggal pun yang banyak juga di sini. Sementara itu memasuki hari ke-7 pasca gempa Cianjur, tim gabungan terus melakukan distribusi bantuan untuk korban terdampak gempa, pencarian korban hilang, dan trauma healing bagi para korban khususnya anak-anak. Tim Liputan, MGN. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan kita tadi kalau menyimak informasi dari rekan kami Cecilia Sinabariba memasuki hari ke-7 proses pencarian dan juga evakuasi korban, tepatnya di Kampung Cicadas yang saat ini masih terlimbun longsor yang cukup tebal. Tadi informasi yang kami dapatkan, ketebalan material longsor ini mencapai 6 hingga 7 meter. Salah satu kendala yang juga dialami dari tim SAR gabungan yang ada di sana adalah proses untuk memasukkan ataupun akses dari alat berat karena memang tebalnya material longsor ini menyulitkan dari tim SAR gabungan, belum lagi terkendala dengan cuaca yang kurang menentu di lokasi kejadian. Sementara itu hingga hari ini ada fokus yang dilakukan di desa ataupun di Kampung Cicadas ini mencari 2 orang warga di kampung tersebut yang masih tertimbun oleh material longsor pasca gempa yang terjadi pada Senin lalu. Personel gabungan juga dikerahkan untuk pencarian di siang hari ini. Sementara informasi terkini yang kami dapatkan untuk hasil pencarian saat ini belum membuahkan hasil. Meski demikian dari tim ataupun personel gabungan masih terus berupaya untuk melakukan pencarian kepada 2 orang warga yang diduga terkubur di reruntuhan ataupun material timbunan longsor tersebut. Sementara itu terkait dengan cuaca hari ini terpantau cerah dan diharapkan kedua korban yang dicari pada hari ini dapat ditemukan segera. Dan pemirsa, proses pencarian dan evakuasi korban reruntuhan longsor di Desa Cijedil di Cianjur, Jawa Barat masih terus diintensifkan. Memasuki hari ke-7 ini, tim SAR gabungan mengerahkan kekuatan penuh dengan menurunkan personil gabungan dengan jumlah yang maksimal. Lantas seperti apa proses pencarian korban yang saat ini tengah berlangsung? Kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGN, ada Levi Wardana yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang Levi, seperti apa proses dan juga update pencarian di lokasi Anda saat ini? Baik, Abdi dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi longsor di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya yang berada di salah satu worksite dari 3 worksite yang telah ditentukan oleh tim gabungan, yaitu di dekat Warung Sate Sinta. Saat ini proses pencarian masih terus dimaksimalkan, Abdi, khususnya di hari ke-7 ini. Karena saya mendapatkan informasi, hari ini seluruh tim gabungan diterjunkan untuk mencari korban yang masih diduga ada di reruntuhan longsor ini. Dan saya juga telah menyimak proses evakuasi sendiri. Di sini terdapat 3 titik yang difokuskan begitu. Yang pertama di belakang saya, yang diduga ini adalah pemukiman warga yang berada di atas, yang dimana terdapat 2 orang korban begitu berjenis kelamin perempuan. Karena saya juga mendapatkan datanya sendiri yang berhasil saya wawancarai bersama kameramen Nur Ihsan di atas, yaitu adalah suami korban itu sendiri yang berada masih dilakukan proses pencarian. Selain titik ini ada 2 titik lainnya, yakni yang berada di sisi sebelah kiri kamera itu adalah runtuhan yang mengakibatkan kerusakan dari mobil pick up berwarna hitam. Sementara yang Anda saksikan sendiri di layar kaca, adanya tertimbun minibus begitu berwarna silver. Dan sementara itu menurut informasi yang saya terima sendiri dari seluruh di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat ini, pagi ini sekitar pukul 7.30 pagi telah berhasil ditemukan 1
satu korban lagi berjenis kelamin perempuan. Abdi. Baik, Levi, kami konfirmasi kembali sudah ada satu orang korban berjenis kelamin perempuan yang sudah ditemukan pada pagi hari ini. Ada berapa korban lagi yang akan dicari di lokasi Anda saat ini, Levi? Baik, Abdi, satu tadi korban berjenis kelamin perempuan ini ditemukan di Desa Cijedil RT 3 begitu, bukan di warung sate Sinta tempat saya saat ini berada. Namun dari total keseluruhan korban, berarti data yang terupdate yang saya terima, saat ini jumlah korban yang masih dinyatakan hilang adalah 13 korban hilang. Dan untuk sementara waktu, proses pencarian masih sangat dikhawatirkan begitu oleh seluruh tim yang ada berada di lapangan, dikarenakan adanya curah hujan dan juga gempa susulan, serta konstruksi tanah yang cukup labil yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh petugas di lapangan untuk melakukan proses pencarian. Abdi. Baik, Levi, saya lihat di belakang Anda, ini pencarian masih dilakukan secara manual. Apakah memang alat berat ini sulit untuk masuk ke lokasi Anda saat ini, Levi? Baik, Abdi, memang alat berat sudah 3 hari belakangan begitu tidak bisa dimaksimalkan untuk melakukan proses pencarian. Karena beberapa hari lalu ini Dan khususnya di Desa Cijedil ini, pada pukul 12 siang hingga 5 sore nanti. Dan karena tidak adanya alat berat yang dimaksimalkan untuk menggali runtuhan tanah dan juga bangunan yang menimpa seluruh korban yang berada di Desa Cijedil ini, proses evakuasi dan pencarian dilakukan dengan alat swadaya seperti cangkul, alkon begitu. Alkon ini adalah air yang menggunakan selang untuk mengikis tanah yang menimpa korban-korban yang berada di bawah. Sementara itu anjing pelacak juga, Abdi, dimaksimalkan untuk mencari dan mengendus keberadaan korban yang masih berada di area ini. Abdi. Baik, Levi, apakah ada penebalan tim SAR dan juga tim evakuasi gabungan di sana? Baik, Abdi, untuk penebalan tim SAR sendiri biasanya proses evakuasi itu dibagi dari 2 regu, 100 orang di pagi hari dan juga 100 orang di siang hari. Namun di hari ke-7 ini, mengingat tenggat waktu masa tanggap darurat yang terjadi pada hari ke-7 ini, proses pencarian dimaksimalkan. Jadi seluruh tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Basarnas, dan seluruh elemen relawan lainnya difokuskan untuk melakukan pencarian hari ini sekitar 200 jumlah orang lebih personil, Abdi. Baik. Levi, tadi Anda katakan ada 3 titik yang difokuskan pada hari ini. Apakah akan ada titik lain mengingat bahwa ada banyak sekali titik kerusakan yang terjadi pasca gempa Cianjur, Jawa Barat ini, Levi? Baik, Abdi, menurut informasi yang saya terima sendiri, sementara difokuskan 3 titik. Memang sebelumnya titik-titik di sini itu ada 8 titik sekitar begitu, di mana ada di tepi sungai, ada di bantaran daerah pemukiman. Namun di pagi hari ini, mengingat kemarin sudah berhasil beberapa korban ditemukan, jumlah titik tersebut pun berkurang. Jadi ada 3 titik yang tersisa untuk difokuskan tim pencarian. Dan untuk sementara cuaca yang begitu sangat mendung dikhawatirkan bagi para petugas di sini cukup menghambat untuk melakukan proses pencarian. Dan ketika hujan turun sedikit begitu, Abdi, dengan intensitas yang sangat kecil, mereka harus terpaksa naik untuk menyelamatkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Abdi. Baik, Levi, bisa Anda gambarkan kepada pemirsa yang ada di rumah apa yang sedang berlangsung saat ini? Saya lihat di belakang Anda ini ada tim SAR yang sedang berupaya. Apa yang saat ini sedang dilakukan, Levi? Bisa Anda gambarkan? Baik, Abdi. Di belakang saya ini proses evakuasi masih terus dilakukan dengan cara mencangkul, menyemprotkan air ke bagian tanah begitu yang diduga di bawahnya ada 2 orang korban yang berjenis kelamin perempuan begitu yang telah saya dapatkan informasinya dari pihak keluarga korban yang saya sudah berhasil wawancarai di atas. Dan di sini pun karena tebalnya tanah yang menimpa reruntuhan ini menyulitkan proses evakuasi dari seluruh tim yang berada di sini untuk menggali ke dalam apakah mereka bisa mendeteksi keberadaan korban. Namun jejak-jejak korban yang ada di bawah ini terlihat dari kasur, adanya barang-barang wanita seperti itu, dan juga adanya diduga 2 korban jenazah berjenis kelamin perempuan ada di bawah reruntuhan ini. Sementara itu, petugas dari tim gabungan evakuasi ini juga membuat saluran air dan juga membuat penampungan air, yang dimana penampungan air ini nanti akan digunakan untuk menyemprot dan mengikis
area reruntuhan dan ketebalan tanah yang berada di lokasi saya saat ini berada. Abdi. Tadi Anda katakan satu jenazah telah ditemukan, jenazah berjenis kelamin perempuan ini dibawa kemana untuk dievakuasi? Baik Abdi, jenazah berjenis kelamin perempuan yang tadi pagi berhasil ditemukan itu berada tepat di Desa Cijedil yang ada di RT 3. Dan biasanya seluruh korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Jawa Barat. Abdi. Baik, Levi, kami akan terus menanti informasi terkini dari Anda. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, warga Kampung Gunung Lanjung 2 Kelurahan mengeluhkan banyaknya wisatawan bencana yang datang. Ramainya orang datang tanpa ada keperluan membuat permasalahan baru termasuk menumpuknya sampah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis MGN ada Rifki Nafis di Kampung Gunung Lanjung 2 Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Rifki, bagaimana kondisi di posko pengungsi dan mengapa warga mengeluhkan adanya wisatawan bencana di sana? Ya, Abdi dan juga pemirsa, memang kondisi di Kampung Gunung Lanjung 2, Kecamatan Cugenang ini merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana gempa. Sebanyak sekitar 650 kepala keluarga kehilangan rumahnya dan dipaksa harus mengungsi. Dan untuk saat ini posko pengungsian sendiri diisi oleh sebanyak 1.800 jiwa. Dan karena parahnya kondisi di Kampung Gunung Lanjung ini memang mengundang banyak sekali relawan dari luar untuk berdatangan. Namun tak hanya relawan dan donatur bantuan, ada juga beberapa orang yang datang meski sebenarnya tidak berkepentingan. Hal inilah yang dikeluhkan warga yang menyebut orang-orang itu sebagai wisatawan bencana. Karena warga melihat mereka hanya datang untuk bersuah foto dan tanpa memberikan kontribusi bagi warga posko. Hal ini juga menjadi masalah yang dikeluhkan warga karena bukan hanya mengganggu kenyamanan, namun juga melukai perasaan dan psikis warga yang tengah dalam kondisi menderita. Hal ini memperparah keadaan posko yang sudah ramai dengan 1.800 warganya yang mengungsi dan juga relawan juga kerabat yang datang untuk menjenguk warga pengungsi di posko Gunung Lanjung 2 ini. Dan akhirnya juga menimbulkan masalah penumpukan sampah karena wisatawan ini berdatangan dengan rombongannya dan mengganggu kenyamanan warga. Namun kini memang pihak RW selaku penanggung jawab tengah mencari solusi untuk menanganinya dan ingin mendata terkait apa keperluan orang-orang tersebut datang yang kemudian ketika tidak ditemukan kepentingan bagi mereka maka tidak akan diizinkan untuk masuk berkunjung ke Kampung Gunung Lanjung 2. Abdi. Dengan ramainya orang yang berdatangan di sana memunculkan permasalahan sampah seperti yang Anda katakan tadi. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini di pengungsian, Rifki? Ya betul sekali Abdi dan juga pemirsa, memang dengan ramainya pengunjung yang datang terutama yang tidak berkepentingan, mereka datang dengan kerumunannya begitu ya, yang memang terkadang dengan jumlah yang banyak sehingga memang menimbulkan permasalahan menumpuknya sampah karena memang di posko Kampung Gunung Lanjung 2 ini sendiri sebenarnya belum ada sistem yang dapat mengkoordinasikan bagaimana menangani permasalahan sampah ini dan hingga saat ini warga sendiri masih membuang sampah dengan digeletakkan begitu ya di satu titik, kemudian bila nanti sudah menumpuk baru akan dipindahkan ke tempat lain meskipun memang tempat lain itu sendiri sebenarnya bukan tempat terpusat untuk menangani sampah. Dan kalau kita berbicara sampah itu sendiri sebenarnya dampak yang dikhawatirkan adalah dampak jangka panjangnya karena seperti yang sama-sama kita ketahui sampah ini dapat mengundang berbagai jenis penyakit terutama dalam kondisi jangka panjang di mana masyarakat pengungsi khususnya di Kampung Gunung Lanjung 2 ini mereka belum ada menerima kejelasan dan memang tidak bisa ditebak juga hingga sampai kapan mereka harus berada di posko pengungsian dan bila memang permasalahan seperti ini tidak juga diselesaikan maka dampaknya akan panjang dan baru akan dirasakan setelah beberapa waktu kemudian. Dan inilah kondisi terkini di salah satu tenda posko yang berada di Kampung Gunung Lanjung 2, Kecamatan Cugenang. Terlihat memang beberapa masyarakat tengah mencoba untuk mengisi waktunya dengan beristirahat di siang hari ini. Dan memang kondisinya masih cukup memprihatinkan dengan tenda terpal dan juga kerangka kayu yang seadanya. Ini pun juga hasil dari swadaya
masyarakat di kampung Gunung Lanjung 2 itu sendiri. Dan di depan posko ataupun tenda yang mereka tempati sementara ini dibangun juga dapur-dapur sederhana, tempat untuk mereka memenuhi kebutuhan pangan begitu ya. Dan memang kalau kita lihat masih ada beberapa permasalahan seperti sampah yang tergeletak di beberapa tempat yang kita lihat, dan juga permasalahan kebersihan termasuk juga MCK untuk mencuci baju juga menjadi masalah, di mana mereka harus mencari sumber-sumber air yang jaraknya bisa jadi cukup jauh. Namun untuk ketersediaan air sendiri sebenarnya pihak PDAM sudah melakukan pembagian ataupun distribusi dengan berbentuk toren begitu ya. Namun kalau memang kondisinya sudah kosong, maka warga terpaksa harus menunggu dan tak bisa melakukan apa-apa. Dan itu juga menjadi masalah yang harus diselesaikan bagi pihak-pihak berwenang yang ada di sini terkait dengan kebersihan dan sanitasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Rifki, tadi Anda katakan bahwa kondisi pengungsian di sana masih memprihatinkan. Apakah distribusi logistik masih tersendat di sana, Rifki? Ya, itu dia terkait salah satu hal yang juga dibahas di Kampung Lanjung 2 Kecamatan Cugenang ini adalah distribusi logistik. Karena memang kondisi yang parah mengundang banyak sekali relawan yang datang dan memberikan donasinya, sehingga sebenarnya untuk keperluan logistik bagi masyarakat di kampung ini sudah tercukupi ya. Namun yang menjadi masalah adalah distribusi ke subsektor ataupun posko-posko yang berada di dalam. Seperti saat ini sistem pembagian logistiknya masih terpusat, dikirimkan ke satu posko utama, tempat di mana menyimpan semua barang-barang tersebut. Kemudian bila sudah waktunya pembagian, biasanya di siang hari ataupun sore hari, maka koordinator sub posko gitu ya, atau tenda dari RT-RT yang ada di RW ini, di kampung ini, mereka datang untuk mendata apa saja keperluan warga mereka yang kemudian diambil dari gudang penyimpanan sementara ataupun di posko penyerahan donasi utama, seperti yang saat ini ada di layar kaca. Ini adalah salah satu posko tempat menyimpan, di mana donatur-donatur ini akan mengirimkan barangnya ke posko ini. Dan seluruh barang akan didistribusikan ketika waktunya dengan mengundang koordinator-koordinator dari setiap RT yang berada di kampung Gunung Lanjung 2 ini, dengan mereka mendata apa saja kebutuhannya. Dan inilah bagaimana kondisi saat ini posko logistik begitu ya. Dan memang sejak pagi hari tadi berbagai pihak sudah berdatangan untuk memberikan donasi, bantuannya, kemudian juga kehadirannya, karena memang tidak hanya relawan yang datang, namun juga ada kerabat-kerabat dari masyarakat kampung Gunung Lanjung yang datang berkunjung, tidak hanya untuk menjenguk, namun juga membawa barang-barang bawaan. Dan saat ini juga dibantu oleh pihak aparat TNI untuk mendistribusikan ke posko-posko yang ada di dalam, selain dari posko pusat, karena memang di kampung Gunung Lanjung ini terdapat 5 RT dengan pusatnya di RW 07, tempat saat ini disimpan seluruh logistik ataupun kebutuhan masyarakat yang kemudian nantinya akan didistribusikan ke sub-sub posko yang ada di dalam. Abdi. Baik, Rifki Nafis, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kecamatan Cugenang di Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kementerian Sosial dan BNPB langsung menyalurkan bantuan berupa tenda dan sembako kepada warga korban gempa yang tinggal di kandang kambing di Kampung Waru Batu, Desa Mekarsari di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah diberikan bantuan berupa tenda oleh BNPB, sebagian warga yang sebelumnya mengungsi di kandang kambing berpindah ke tenda yang baru diberikan oleh petugas dari Kementerian Sosial. Petugas dari Kementerian Sosial mengimbau kepada warga yang tinggal di kandang kambing untuk segera pindah ke tenda agar terhindar dari penyakit akibat kotoran hewan ternak. Meski telah diimbau untuk pindah ke tenda, sebagian warga memilih untuk bertahan tinggal di kandang kambing dengan alasan agar bisa menjaga hewan ternak mereka dan juga membereskan puing-puing rumah mereka yang runtuh. Selain dari Kementerian Sosial dan juga BNPB, pembantuan juga berdatangan dari para relawan seperti sembako dan juga pakaian layak pakai. Ya, adik kakak 3 orang, 3 keluarga, 3 kepala keluarga tuh. Iya.
Ya. Sudah melakukan asesmen terhadap pengungsi yang ada di Lembah Ranting, Karang Tombak. Memang dari sisi kesehatan tidak sehat ya, tidak kondusif. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan siap untuk membantu relokasi warga yang terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Terkait rencana relokasi warga korban gempa Cianjur, Kementerian PUPR meminta pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyiapkan sejumlah alternatif lokasi. Hal ini diperlukan agar Kementerian PUPR bisa membangun rumah tahan gempa untuk masyarakat di lokasi yang aman, serta hunian yang nyaman pasca bencana. Rencananya pemirsa, titik lahan relokasi seluas 2 hektar akan dibangun rumah tipe 36 di Kecamatan Cilaku di Desa Pasir Sembung. Pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas wilayah dinilai lebih tahu terkait lokasi serta tata ruang wilayah yang bisa digunakan untuk hunian. Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi dengan BNPB, Badan Geologi dan juga BMKG untuk mengecek alternatif lokasi yang bisa digunakan untuk relokasi rumah masyarakat terdampak bencana. Di Kabupaten Cianjur. Sementara ini di mana Pak pengungsi? Sementara itu yang sudah di-approve oleh BMKG itu di Pasir Sembung. Kita aja tanah sekitar 2 hektar. Di situ kita alokasikan di situ untuk kemudian kita cari tempat lain kalau sekiranya itu masih kurang. Karena kan yang direlokasi itu kan tidak semua kan. Jadi hanya untuk titik-titik yang dianggap berbahaya itu baru kita lakukan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda. Breaking News Metro TV akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, proses pencarian 2 korban yang diduga tertimbun longsor di Kampung Cicadas, Cijedil terus dilakukan tim SAR gabungan. Fokusnya selain melakukan pencarian secara manual, juga membuka jalur masuknya alat berat. Pencarian 2 warga yang diduga tertimbun akibat dari longsoran di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Potensi SAR dikerahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan 3 hari yang lalu, karena ini sudah memasuki hari keempat dan harapan keluarga nantinya di hari ini 2 orang keluarga mereka dapat segera ditemukan. Untuk hari keempat sejak hari Minggu pagi, tim SAR gabungan sudah mulai melakukan pencarian. Namun fokus utama pada hari Minggu di pagi hari adalah untuk proses pembukaan jalur untuk alat berat, karena alat berat baru bisa masuk jika akses ke lokasi ini atau ke titik ini sudah dibuka. Pembersihan sejumlah material sudah dilakukan untuk pembukaan jalur alat berat. Ada 1 unit eskavator yang dikerahkan untuk nanti membantu proses pencarian 2 orang warga di Kampung Cicadas ini. Akses alat berat juga cukup sulit masuk, eskavator susah masuk ke lokasi karena memang aksesnya yang masih tertimbun oleh material longsor yang padat dan tinggi. Selain itu juga material longsor di bagian bawah itu merupakan lumpur karena merupakan persawahan. Selain untuk membuka akses jalur bagi alat berat untuk bisa masuk ke lokasi, mempercepat proses pencarian korban, tim SAR gabungan juga saat ini melakukan pembukaan akses seperti penebangan pohon sehingga proses penggalian dapat lebih cepat dilakukan. Tadi pihak keluarga yang kami temui mengungkapkan bahwa diperkirakan dan diprediksi bahwa anggota keluarga mereka terakhir berada di sebelah kiri di saat tim SAR ataupun pihak kepolisian tengah melakukan penggalian di sebelah kiri sana. Itu diperkirakan adalah titik terakhir yang merupakan posisi dari kedua keluarga mereka yang merupakan ayah dan anak yang pada saat kejadian hendak berusaha lari melalui jalur yang ada di pinggir. Ini menjadi salah satu patokan bagi tim SAR untuk kemudian melakukan penggalian, selain juga berdasarkan dari hasil pelacakan yang dilakukan oleh anjing pelacak atau K9. Ada beberapa anjing pelacak, setidaknya 2-3 anjing pelacak yang dikerahkan, baik itu milik pihak kepolisian maupun pihak TNI yang dikerahkan sejak beberapa hari ini. Dan saat ini pihak dari Brimob juga tengah melakukan pembukaan
aliran air. Hal ini dilakukan nantinya agar bisa dilakukan penggunaan alat alkon, yakni semprotan air dengan bertekanan tinggi sehingga dapat melakukan proses pencarian dan juga evakuasi ini. Tentu diharapkan hari ini proses dapat dilakukan dengan cepat, ditambah lagi untuk hari Minggu pagi hingga siang ini diprediksi cuaca juga cukup cerah sehingga tim SAR gabungan dapat efektif melakukan proses penggalian dan juga pencarian ditambah dengan 1 unit alat eskavator atau alat berat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Sisilia Sinabaripah, Ridwan Bima, Metro TV. Pemirsa, memasuki hari ke-7 pasca gempa Cianjur, RSUD Sayang masih terus mengoptimalkan penanganan bagi korban luka. Korban yang masih dirawat pun tinggal menunggu observasi dan juga perawatan. Informasi selengkapnya mengenai update data korban luka di RSUD Sayang, kita bergabung bersama dengan jurnalis MGN ada rekan Arbida Dono Sumito di sana. Selamat siang Arbida, bagaimana kondisi rumah sakit saat ini dan update terbaru data korban, ada berapa yang masih dirawat di sana? Baik Abdi, saat ini memang kondisi rumah sakit stabil dan juga kondusif, di mana memang tadi pagi ketika tim Metro TV sudah hadir di RSUD Sayang ini terlihat petugas medis atau tenaga medis ini sedang menangani pasien atau korban luka dari korban gempa, dan juga tadi tampak memang lalu lalang petugas medis ini di selasar IGD, mengingat memang ruang IGD ini sudah tidak bisa digunakan lagi terkait dengan himbauan dari Kementerian PUPR untuk mengosongkan gedung. Dan untuk data terbaru yang sudah kami update dari RSUD Sayang ini, sebanyak 886 pasien korban luka korban gempa ini sudah dirawat di RSUD Sayang kumulatif dari hari Senin 21 November hingga hari ke-7 di hari Minggu ini. Kemudian rinciannya adalah 317 pasien atau korban luka ini adalah korban luka berat, di mana 317 korban ini sudah dilarikan atau dirujuk ke rumah sakit rujukan lain. Salah satunya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin dan diantaranya juga Rumah Sakit Samsudin yang ada di Sukabumi. Kemudian 569 lainnya adalah luka ringan. Saat ini total korban yang sedang dirawat mengalami penurunan dibandingkan tadi malam sebanyak 39. Pagi hari ini saya mendapatkan informasi sebanyak 26 korban masih dirawat di RSUD Sayang. Pun untuk data korban yang meninggal ada sebanyak 146. Abdi. Arbida, lantas bagaimana dengan kondisi korban di RSUD Sayang? Apakah sudah ada yang diperbolehkan pulang hingga siang hari ini? Baik Abdi, untuk informasi mengenai kondisi korban saat ini, saya belum mendapatkan informasi berapa jumlah korban yang sudah diperbolehkan per pagi hari ini di hari Minggu. Namun menurut informasi dari pihak RSUD Sayang ini mengatakan bahwa kondisi korban gempa saat ini masih merasakan nyeri di bagian luka. Salah satunya adalah cedera pada kepala, kemudian cedera pada bagian tubuh yang lainnya. Lalu selain itu, menurut informasi dari RSUD Sayang ini, korban semakin membaik dibandingkan dari hari pertama ketika dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Pun juga sampai saat ini belum ada informasi mengenai berapa juga jumlah yang masih dirawat di rumah sakit, Abdi. Arbida, apakah ada penambahan tenda darurat di RSUD Sayang mengingat apakah jika terjadi penambahan korban di sana? Ya benar Abdi, memang terjadi penambahan tenda yaitu sebanyak 3 tenda darurat yang sesuai standar gempa dari BNPB, di mana ketiga tenda tersebut rinciannya adalah 2 tenda berada di depan ruang instalasi gawat darurat dan yang satunya lagi berada di depan Poliklinik Rawat Jalan, di mana 2 tenda baru di depan ruang IGD tersebut akan digunakan untuk ruang ICU. Kemudian yang lainnya adalah untuk ruang instalasi gawat darurat. Kedua tenda ini untuk mengantisipasi adanya kebocoran dari hujan karena memang cuaca di Cianjur ini tidak menentu. Kemudian 1 tenda yang lainnya adalah di depan Poliklinik Rawat Jalan. Dan kemudian di tempat lain ada juga tenda, di mana di depan admisi ini ada 2 yang dipakai untuk ruang NICU dan juga persiapan untuk ruang operasi, sehingga
3 tenda yang tengah dipersiapkan ini saat ini masih dipersiapkan oleh RSUD Sayang. Begitu Abdi. Dan informasinya saat ini tenda darurat di depan ruang IGD ini masih terus dipersiapkan dengan menambahkan valet atau lantai begitu di tenda darurat baru tersebut, Abdi. Selain adanya penambahan tenda darurat, apakah juga ada penambahan tim medis untuk merawat korban di sana? Tim medis. Baik, untuk ketersediaan tim medis dan juga ketersediaan obat, saat ini dianggap sudah cukup. Kayaknya keputus. Dan terkait dengan ketersediaan obat sendiri, memang dianggap sudah cukup untuk beberapa hari ke depan. Namun ini pun tergantung dari berapa korban yang nantinya akan masuk kembali karena memang jumlah korban ini masih sangat dinamis dan fluktuatif begitu. Dan juga untuk tim medis sendiri saat ini sudah menerapkan sistem shift di mana tidak seperti sebelumnya di hari pertama ketika memang sangat padat dengan korban-korban yang terus berdatangan begitu sehingga memang shift dari tenaga medis ini bisa dibilang 24 jam tanpa istirahat begitu. Namun sekarang karena memang mengingat korban ini sudah landai, saat ini sudah diterapkan shift yaitu 2 shift begitu, Abdi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Arbida Dono Smito, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.